keberangkatan kita dari hal kecil sampai hari ini itu tidak lepas dari kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Pancanegara di channel MTS Negeri 7 Hulu Sungai Tengah. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita masih berada di segmen pantai, yakni Pandir Santai. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Madrasah Negeri 7 Hulu Sungai Tengah, yakni Bapak Mulyadi SPDI MPD, yang alhamdulillah beliau adalah Bapak Kepala Madrasah baru di MTS Negeri 7 Hulu Sungai Tengah ini, yang baru tanggal 31 nih Pak ya? Benar. Tanggal 31 Desember tahun 2021 kemarin dilantik. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita lebih lanjut nanti tentang apa yang mau disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah yang baru, mari kita perdengarkan terlebih dahulu tentang biodata beliau. Silahkan Bapak. Siap, terima kasih Pak Panca Nugroho ya. Bapak Pancanegara Pak. Pancanegara. Yang sering ke Jawa Nugroho, banyak pokoknya itu kan. Ya, dalam Pandir Santai kan. Iya. Ya terkait profil ya. Sebenarnya kita ini berada di ujung perbatasan perbatasan antara Hulu Sungai Selatan. Oh, nggih. Berarti aslinya memang dari perbatasan nggih, Pak? Aslinya. Tapi bukan Ambalat ya. Oh. Jadi nama ini Mulyadi, SPDI, MPD, ya kan? Ada kejawaannya itu Pak Mulyadi itu memang atau? Memang mungkin sering ke Jawa memang gitu kan. Iya, sering ke Jawa, jadi agak ada pengaruh ini bahasa. Kemudian tempat tanggal lahir di Barikin tanggal 31 Oktober 1979. Jadi hari ini usianya ya hampir 42 tahun. Kemudian alamat juga di Hulu Sungai Tengah, tapi dalam hal ini di Desa Mandingin. Iya, di Desa Mandingin. Jalan Berkah, Kompleks Sungai Lumbah Permai, dengan RT 17, RW 1, nomor rumah 31B. Kalau nanti mau berkunjung bisa lah. Siap. Mungkin seberangan sama Pak Panca. Jadi ternyata teman-teman, setelah kita lebih mengenal lebih dekat tentang Bapak ini, ternyata rumah saya dengan rumahnya Bapak Kepala Madrasah ini cuman berhadapan-hadapan, tapi ternyata kita tidak tahu. Nah, itulah tentang profil singkat beliau ya. Jadi memang asli dari Banua ya, atau dari Hulu Sungai Tengah ini. Cuman memang namanya agak mirip-mirip dengan nama orang Jawa ya, Pak, Bapak Mulyadi. Dan akhirnya pun sering ke Jawa ya, Pak. Alhamdulillah ada ya kurang lebih 10 kali lah ke Jawa ini, mutar, cari teman kan. Oke teman-teman semuanya, itu tentang perkenalan beliau. Terus ini Pak, untuk bagaimana sih Pak sampai pada taraf menjadi kepala madrasah Pak? Oh iya. Mungkin latar belakang pendidikannya atau dulu ngajarnya apa dulu Bapak, bagaimana Pak? Sulit sebenarnya diceritakan karena panjang. Karena terlalu panjang ya Pak ya? Ya, juga terkait perjalanan hidup dan sebagainya kan. Jadi saya bersekolah di SDN 1 Barikin. Karena dulu tanpa TIKA, nggak ada taman kanak-kanak dulu. Oh iya. Nah, di usia berapa ya? 6 tahun masuk SD. Nah, di situ juga sudah bisa sambil usaha jualan es kan. Di usia di kelas, sudah duduk di kelas 4 lah, sudah mulai mandiri. Nah,
selesai di tahun 1993. Itu saya baru lahir, Pak. Baru lahir ya? Saya baru lahir, teman-teman semuanya. Tahun 93 Bapak sudah lulus. Saya baru lahir. Kemudian melanjutkan lagi ke Madrasah Sanawiyah masih di Sungai Setengah dekat rumah. Oh, jadi. Kurang lebih 3 kilo lah. 3 apa? Dulu masih banyak orang jalan kaki untuk sekolah gitu, Pak ya? Benar, saya termasuk salah satunya. Oh, 3 tahun bersekolah di MTS di Haruyan. Ya, itu tadi 3 tahun jalan kaki. Jadi jam 6 pagi sudah turun. Untuk nyampe supaya jangan ada ini kan sanksi dari madrasah. Pulangnya bisa lah naik apa? Gerobak kalau kita bilang sini. Kalau di Jogja mungkin apa? Dokar atau andong gitu ya, teman-teman ya. Ya. Bisa kita meluluskan juga di tahun 1996. Nah, lalu dilanjutkan lagi ke MAN 4 Barabai. Dulu namanya Madrasah Aliyah Negeri Pembangunan. Belum negeri, Madrasah Aliyah Pembangunan gitu kan. Masih zaman apa? Kayu ini, dindingnya kayu. Kalau ditusuk ini kan tembus. Namanya juga pembangunan ya, Pak? Ya, pembangunan. Kayunya pun ya tidak terlalu kuat seperti sekarang lah. Nah, itu juga perjalanannya juga naik sepeda dari rumah ke sekolah kurang lebih 4 km kan, naik sepeda ini. Akhirnya juga bisa meluluskan di tahun 1999. Alhamdulillah. Jadi memang sejak kecil sudah belajar mandiri, jualan gitu ya, Pak ya. Kemudian ketika sudah masuk ke sanawiyah juga prihatin lah kalau kata orang Jawa itu, atau berani bersakit-sakit dahulu. Nah, itu jangan, makanya teman-teman yang ada di rumah atau anak-anakku sekalian dari MTS Negeri 7 Hulu Sungai Tengah, ya kita harus berada keluar dari zona nyaman ya. Tetap kita harus berjuang supaya nanti ketika sudah dewasa, ketika sudah beranjak untuk bekerja, itu memiliki ya pengalaman, memiliki kapabilitas seperti yang Bapak ini ya, Bapak Mulyadi ini. Selanjutnya Bapak, dulu kan mungkin sebelum ke MTS Negeri ini sudah sempat memimpin madrasah yang sebelum sini Pak lah. Benar. Oke. Tapi begitu sampai di madrasah ini bagaimana Bapak kesannya pertama kali? Wah, MTS 7 ini ya. Iya. Jadi kembali ke tadi, ini kan ada yang kelewatan mungkin gitu kan. Jadi di MTS kemarin sekolah itu juga sudah jadi ketua OSIS itu kan. Kemudian di Aliyah, pengalaman organisasi. Di Aliyahnya juga ketua OSIS. Kemudian melanjutkan ke Stai Al-Wasliyah Barabai juga di Senat Mahasiswa. Jadi senanglah mencari hal-hal yang baru gitu kan. Hal-hal yang baru, mencari pengalaman baru sehingga kita bisa termotivasi. Karena memang melihat kondisi yang saat itu masih carut marut dalam hal ini kan ekonomi. Kemudian terkait ke MTS 7 Hulu Sungai Tengah, sebelumnya kan saya di Menmundar itu selama 16 tahun. Jadi sejak saya masuk kuliah di tahun 1999, saya sudah melakukan honor, menjalani honor sekitar 16 tahun. Tahun 99 itu sebelum reformasi ya Pak ya. Tapi masih setahun setelah reformasi. Karena reformasi itu 98 ya. Nah, ketika itu ya kan tugaskan saya ke MTS 1 Hulu Sungai Tengah. Selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun di Pantai Hambawang. Ya? Nah, setelah itu di tahun 2019 dipindah tugasan lagi ke Madrasah Aliyah Nur Hidayah Hantakan. Itu sebenarnya pindah tugas saja sebagai guru biasa. Tapi karena ini kepala madrasahnya belum ada ya kan, yang definitif kita yang megang di sana untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala madrasah. Nah,
Sampai di tanggal 31 Desember kemarin kita juga terkejut karena tidak ada perasaan yang mau pindah kemana-kemana juga kan. Nah akhirnya ya alhamdulillah telah sampai ke MTS 7 dan kita jujur keberangkatan kita dari hal kecil sampai hari ini itu tidak lepas dari kedua orang tua. Betul. Dan juga doa dari teman-teman. Jadi semakin banyak teman memang semakin terbuka peluang-peluang kita untuk sukses. Kita harus banyak membangun relasi dan sebagainya, membangun komunikasi, dan salah satunya juga yang tidak ulun tinggalkan silaturahim itu selalu berjalan. Itu yang kalau sisi kecerdasan, kepintaran sebagainya mungkin banyak orang di belakang kita, tapi hanya keberuntungan aja yang membedakan. Dari saya tidak ada sebenarnya kebetulan dan itu semua aturan yang maha kuasa. Ya, semuanya sudah ditakdirkan di lauhul mahfuz, sudah dituliskan ya. Jadi sampai ke MTS 7 ini sangat alhamdulillah dan kawan-kawan di MTS 7 guru-guru ini semuanya enak lah diajak ngobrol gitu kan, terutama ya dalam hal kerjasama untuk memajukan madrasah. Paling tidak madrasah kita ke depannya lebih baik. Amin. Karena juga ada beberapa hal yang akan kita fokuskan untuk MTS 7 ini. Di antaranya kita harus mempunyai sesuatu yang unggul yang bisa kita jual, bahkan bukan hanya di tingkat kabupaten dan provinsi, lebih dari itu sampai nasional. Amin. Salah satunya kompetensi siswa tadi. Siswa mempunyai prestasi yang luar biasa, makanya hari ini kita juga akan siapkan sedemikian rupa bagaimana siswa kita yang mempunyai bakat, yang mempunyai kecerdasan lebih lah dari kawan-kawannya juga akan kita backup sedemikian rupa untuk kita lanjutkan membina mereka. Itulah harapan kita untuk kedepannya, termasuk juga yang berurusan lingkungan juga kita akan lanjutkan sehingga ada kenyamanan siswa belajar, termasuk kebersihan juga kita akan lanjutkan, akan kita tingkatkan lah. Itu mungkin Pak Panca. Ya, itulah teman-teman semuanya. Begitulah panjang ya perjalanan beliau sampai di MTS Negeri 7 Hulu Sungai Tengah ini. Dan mungkin ada harapan Pak lah dari Bapak untuk MTS Negeri 7 Hulu Sungai Tengah ini ke depannya mau seperti apa atau apa, nanti mungkin bisa disampaikan secara lebih singkat Pak, bagaimana mau dibawa kemana sih MTS 7 ini? Benar. Jadi kedepannya MTS 7 ini sampai hari ini kita masih melihat potensi sebenarnya, potensi madrasah, masih melakukan observasi ya 1 bulan ke depan lah. Di Februari sudah kita bisa lakukan rapat bulanan untuk dibawa kemana madrasah ini. Kita masih mempelajari visi misi yang akan kita usung. Karena kalau tidak ada visi, tidak ada misi kita, berarti kita juga tidak punya harapan untuk maju, ya kan? Jadi ini masih dalam melakukan observasi. Mudah-mudahan nanti apa yang kita observasi ini menjadikan visi kita yang akan kita laksanakan minimal setahun ke depan. Terima kasih Bapak telah hadir di podcast Pantai ini ya. Pandir Santai. Jadi ini adalah podcast kedua kita Pak. Siap. Mudah-mudahan nanti ada hal-hal inspiratif yang lain yang nanti bisa disampaikan melalui podcast ini. Dan kalau melihat dari potensi, mudah-mudahan nanti kedepannya MTS Negeri 7 Hulu Sungai Tengah ini juga bisa lebih baik lagi nanti di bawah arahan Bapak Kepala Madrasah. Mudah-mudahan. Yang penting kerjasama yang solid gitu kan. Kita bukan grup lagi, tapi ini sudah tim. Kalau tim, maka semuanya harus bisa memasukkan bola ke arah gawang lawan. Dan alhamdulillah kita kemarin juara voli ya Pak ya. Siap. Walaupun juara 3 ya. Alhamdulillah. Beliau semangat untuk ikut mendampingi teman-teman semuanya, bahkan main menjadi pengumpan bola yang terbaik lah di timnya gitu.
ini prestasi pertama beliau sampai di sini membawa nama MTS Negeri 7 Hulu Sungai Tengah. Oh, 2 ya. Kemarin ada Bu Heldia juga yang alhamdulillah juara 3 ini. Juara 3 di acara HUB Kemenak ini. Anugerah. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih banyak prestasi yang Amin, diraih lagi. mudah-mudahan. Dan nantinya mengharumkan nama baik Bapak dan juga MTS Negeri 7 Hulu Sungai Tengah sendiri. Nah, teman-teman semuanya, demikianlah podcast hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan informasi dan juga inspirasi bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa yang belum like, comment, dan subscribe, like, comment, dan subscribe di bawah ini, share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang tahu tentang MTS Negeri 7 Hulu Sungai Tengah ini. Terima kasih Bapak atas kesempatan hari Sama-sama. ini. Dan kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.